ingin tahu itu bagaimana sih caranya Bapak dalam membentuk sebuah identifikasi atau menghadapi kasus lah yang terjadi di Pak ini. Pertama kita lihat kasus. Yang namanya kasus, apa profesi kita, kemudian kapan waktunya, dan namanya kasus selalu ada. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau kita bawa ke sekolah, kasus itu membanyak kasus itu. Tapi tidak semua kasus bisa kita tangani langsung. Kita kan punya stakeholder. Jadi ada kasus-kasus itu yang mesti kita mengambil power, ada yang kedisiplinan, itu tergantung kasusnya. Makanya, yang pertama kita lakukan dulu, kita mengidentifikasi itu berdasarkan latar belakang kasus itu apa, kenapa muncul, kemudian siapa pelakunya, dan yang paling utama adalah dampaknya dapat dikasih. Kasus ini apakah mesti kita tangani cepat, atau mungkin bisa ditunda, atau mungkin wajib kita turun tangan, atau mungkin bisa dibiarkan. Karena ada juga kasus yang selesai bukan dengan dikerjakan, maka dibiarkan maka selesai. Itu baik. Oke, baik. Seandainya kasus itu merupakan sebuah dilema, arti dilema ini begini. Arti ini menyangkut antara individu dengan seorang, kemudian hubungannya dengan antara individu lawannya kan ini orang banyak. Kemudian ada kasihan dengan kepedulian. Ini kalau Pak menerima seperti itu, mana yang lebih Bapak tekankan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Apakah peraturan atau Bapak lebih kepada sebuah kepedulian? Oke, Pak Dali. Ini tergantung dari kita juga. Melihat kasus itu bukan seperti melihat seperti mengetahui. Yang ada halaman depan, kemudian tapak di belakang. Seperti itu. Kasus itu kita lihat secara konkret. Kita tadi semua terkait. Nah, andaikan muncul satu kasus yang sifatnya individu, yang kalau kita biarkan berdampak dengan kawan-kawan yang lain, maka yang perlu kita lakukan adalah kita coba bicara itu tersebut. Kemudian pada saat bicara kita tidak melakukan semacam intervensi gitu ya, enggak. Tapi kita biarkan, kita minta pendapat dia dulu. Apa yang dia lakukan? Kemudian apa dampaknya, kemudian kita coba ajak dia memposisikan dirinya di posisi kawan-kawan yang lain. Jadi artinya kalau Pak Dewi suka banyak membuat kan, nah, seperti itu biasanya. Nah, kalau kita lakukan, otomatis nanti si pelaku, katakan si pelaku kasus itu kan menyadari posisi yang bisa memahaminya. Nah, pada saat dia memahami itu, lalu kita ambil kesepakatan bersama. Kesepakatan pasti seperti yang adil, karena dia sudah mencoba menempatkan posisinya di posisi orang lain. Begitu. Dalam pengambilan keputusan ini kira-kira selain Bapak melibatkan dari stakeholder, ada lagi nggak Bapak misalnya orang-orang lain tertentu atau mungkin dari yang terlalu Bapak atau itu ada kasus yang sama di sekolah lain? Ada Pak? Kalau melibatkan itu mungkin agak sulit. Kenapa? Karena kasus sekolah itu pemegang dengan menjadi pendidikan adalah kepala sekolah. Jadi kasus sekolah sebaiknya jangan kita bawa ke sekolah, sebaiknya. Tapi kalau kita mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang ada di sekolah itu boleh. Nah, makanya sebisa mungkin kita saya yakin apapun kasusnya, kalau kita lakukan skenario seperti yang kita gambarkan tadi, kita bisa kita selesaikan. Karena semua itu akan ada komitmen. Awal kita seperti apa? Jadi kita kembalikan ke situ. Jadi kita ada yang masa disakiti, ada yang masa kesal, kita kembali ke situ. Kita seperti itu, Pak. Baik Pak, untuk kedepannya Pak, kan apabila kasus itu sudah terjadi sekali atau itu Bapak sebagai kepala sekolah itu ada gambaran ini bahwasanya ada nggak semacam pembelajaran yang bisa diambil supaya kasus ini terjadi atau kasus ini bisa diselesaikan. Nah, kira-kira pembelajaran apa nanti yang bisa Bapak ambil dari kasus tersebut? Yang namanya pengalaman, kasus atau apa yang kita alami itu pasti jadi pembelajaran kita. Pasti itu. Sebab apapun yang kita alami itu akan semakin banyak yang kita alami maka semakin berharga pembelajaran kita dapatkan di tahun-tahun ke depannya.
itu pasti. Jadi karena saya bingung juga Pak ini ya, kalau misalnya kasus itu memang mesti saya komplek tadi, mesti kita pahami dulu, kita lihat latar belakangnya, kita lihat setelah besar adanya pembangkit yang lainnya, kemudian dampaknya apa. Nah, dari situ kita lihat dulu. Nah, dari situ baru bisa kita katakan apakah kasus ini menjadi lebih ke depan atau tidak. Tapi yang pasti apapun yang kita alami itu pasti menjadi permasalahan kita di kesehatan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Bahwasanya saya ingin sedikit wawancara kepada Ibu tentang materi teknik pengambilan sebuah keputusan dari seorang pemimpin. Kira-kira Bu, sejauh yang sudah Ibu lakukan sebagai unsur pimpinan, itu Ibu memiliki semacam permasalahan atau dilema-dilema tentang bawahan Ibu tersebut. Benar tuh Bu? Iya Pak. Oke, baik. Kalau seperti itu Bu, bagaimana cara kiat Ibu untuk mengidentifikasi kemudian menghadapi masalah atau kasus tersebut sehingga Ibu bisa membuat sebuah keputusan? Nah, sebelumnya Pak, kami itu kan sudah menandatangani di mana namanya kontrak kerja yang melalui itu adalah tupoksi atau tugas fungsi masing-masing staf kami. Nah, di sini jika ada salah satu permasalahan, maka saya terlebih dahulu menggali dulu Pak. Menggali, maka saya mencari dulu permasalahannya ini yang mengakibatkannya apa. Nah, akar masalahnya di mana? Saya harus menggalinya ke sana dulu. Jadi jika ada yang bermasalah, saya tidak akan langsung dicap, oh kamu tidak bisa bekerja, oh tidak. Jadi saya harus mengumpulkan fakta-faktanya dulu. Iya. Nah, setelah Ibu mengetahui fakta-faktanya itu Ibu, berarti Ibu menemukan antara sebuah kebenaran dan kenyataan. Kalau benar mereka tidak bekerja sesuai dengan tupoksi atau yang Ibu sampaikan atau aturan yang sampaikan, kemudian tapi ada unsur moral di dalamnya, unsur kasihan nak. Seperti itukah pernah terjadi nak sama Ibu? Pernah Pak. Jadi seperti ini, kalau di tupoksi itu kami kan ada namanya aturan itu harus dijalankan. Nah, di sini saya sangat dilema. Ada salah satu anggota saya, yaitu bagian salah satu staf kami, di mana mereka itu yang ini nih istilahnya keluarga. Jadi mereka setidaknya jika memandang saya jadi sangat dilema. Cuman ya kalau saya sebagai pimpinan dia, otomatis saya tetap menyampaikan, misalnya kalau dia salah tetap saya tegaskan. Nah, supaya dalam kasus ini ada keefektifan, nah tentu Ibu punya kiat ya, di ini kasusnya supaya lebih efektif, karena dari tadi itu yang namanya tupoksi atau pekerjaan harus diselesaikan. Kemudian satu lagi ini dilema ini, dia ada hubungan kekeluargaan. Kebetulan yang satu ini adalah pegawai Ibu ini dari pihak keluarga dari kepala sekolah. Nah, supaya efektif kasus ini bisa secepat, nah gimana stepnya Ibu? Yang pernah saya lakukan itu Pak, yang pertama saya mengumpulkan bukti dengan melihat CCTV. Jadi di ruangan saya ada CCTV Pak, dan yang mereka ketahui itu CCTV itu mati. Nah, salah satu pelanggaran yang pernah mereka lakukan itu datang selalu terlambat dengan alasan yang berbagai macam alasan yang seharusnya tidak saya dengar. Jadi kan setelah Ibu mengumpulkan bukti itu, secara sebelum Ibu sampaikan kepada pihak kepala sekolah, artinya kalau seandainya masalah tersebut tidak terselesaikan, baru Ibu sampaikan kepada pihak kepala sekolah. Tapi sebagai seorang unsur pimpinan yang secara arif membuat sebuah keputusan dulu antara Ibu dengan bawahan Ibu. Nah, kira-kira Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus itu apakah langsung saat itu, artinya saat kejadian seperti itu setelah mengumpulkan bukti, atau Ibu cari jadwal gitu? Yang biasa saya lakukan Pak, setelah saya mengumpulkan bukti, saya ketika menemukannya langsung Pak, saya langsung memproses di saat itu Pak, dengan bukti yang sudah saya kumpulkan sebelumnya di hari Senin dan hari Selasa. Nanti ketika ada alasan yang mereka sampaikan, di sana terjadilah tanya jawab gitu kan Pak. Nah, jadi di sana
saya menyuruh mereka kembali membaca tupoksi mereka, Pak. Berarti ke peraturan tetap. Ya, gitu. tetap ke peraturan gitu, Pak. Oke, baik Bu. Baik Bu ya. Di akhir wawancara kita ini, satu kasus yang sudah Ibu dapatkan, kemudian kira-kira itu ada pelajaran yang bisa Ibu ambil. Artinya untuk kedepannya Ibu bisa menyikapi bahwasanya kasus ini tidak akan terjadi. Oh, yang saya ambil itu Pak, yang pertama mungkin jika ada perekrutan anggota baru gitu, melakukan tes mungkin seperti umum, tes wawancara dan yang lain sebagainya. Nah, jadi ketika ada masalah kita juga susah menyampaikannya Pak gitu kan. Untuk kedepannya itu, yang namanya aturan itu nomor satu. Jadi yang namanya keluarga atau yang punya orang dalam istilahnya kita kesampingkan dulu, kita tetap memegang erat yang namanya peraturan gitu Pak. Jadi demi orang banyak, individu itu harus menjadi patokan bagi Ibu, maksudnya jangan sampai gara-gara satu individu yang lain pun terimbas. Iya. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu wawancara yang singkat ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.